Oke, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa hadirin yang di MCA ini meriah sekali. Oke, sebelum kita membahas terkait tema debat dan melihat seperti apa berlangsungnya debat 1, 2, dan 3. Saya bertanya dulu kepada masing-masing juru bicara. Saya ke Mas Eko. Mas Eko, persiapan Caimin seperti apa? Kalau kemarin bawa sarung, sekarang bawa apa? Terima kasih Anissa. Ada beberapa hal yang sudah disiapkan oleh tim terkait debat cawapres pada malam hari ini. Yang pasti Gus Muhaimin sebagai cawapres kami akan banyak meluruskan yang bengkok-bengkok. Memperbaiki yang nyeleneh-nyeleneh. Ada banyak, nanti kita bahas dalam pembahasan. Nanti kita bahas dalam pembahasan, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan, pengelolaan pangan, kemudian pengelolaan energi ya. Jadi ya akan ada banyak yang diselepet oleh Gus Muhaimin nanti. Tapi saya berharap sih, karena disebutnya meluruskan yang bengkok-bengkok ya, semoga kemarin bawa sarung, kali ini nggak bawa palu. Karena biasanya bawa palu untuk melurusin di bengkok-bengkok. Okay. Bahaya kalau bawa ke sana. Saya ke Astrio. Astrio, kalau misalnya tadi Gus Imin mungkin bawa sarung atau bawa palu. Katanya Mas Gibran hari ini pakai bantalnya lagi. Kenapa ada lower back pain atau gimana? Kenapa? Sebenarnya kan yang paling penting adalah pada debat hari ini harus membawa gagasan yang baik. Jadi kalau ditanya persiapannya seperti apa, mungkin tadi sempat kita dengar sedikit Prof. Mahfud katanya tidak ada persiapan serius. Kalau Mas Gibran justru kebalikannya. Persiapan dilakukan dengan matang dan dengan serius, bukan karena tidak percaya diri, bukan juga karena tujuannya untuk memenangkan debat. Tapi karena memang Mas Gibran percaya forum debat keempat ini adalah forum debat yang sakral, di mana seluruh rakyat Indonesia harus diinformasikan, informasi-informasi yang tepat, tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, dan bagaimana visi misi Prabowo Gibran dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Terima kasih. Oke, thank you Astrio. Saya ke Pange. Pange, hari ini Prof. Mahfud sama Pak Ganjar pakai baju apa? Hari temanya ini itu apa? karena temanya kita ngomongin soal lingkungan ya. Jadi temanya itu adalah sustainable fashion. Jadi Prof. Mahfud dan juga Mas Ganjar akan pakai baju yang sesuai dengan yang care dengan lingkungan hidup yang dibuat oleh tangan-tangan perempuan Indonesia. Ya. Dan kalau tadi kata kawan saya, Bung Astrio, bahwa Prof. Mahfud persiapannya tidak serius, itu sebenarnya karena setiap hari Prof. Mahfud udah serius orangnya. Ya kan? Mungkin kalau kadang-kadang suka guyon, suka bercanda, mau acara debat jadi serius. Tapi kalau Prof. Mahfud tiap hari udah serius Mas Astrio. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita recap dulu seperti apa suasana ketika debat pertama, kedua, dan ketiga berikut ini. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Jadi tidak hanya omon. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. 11 Mas. Dari 100. Wait a minute. Who are you? Bruh. Oke. Bisa tenang dulu Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, bisa tenang dulu. Harap tenang. Harap Kita tenang sudah hadirin, paham? harap tenang dulu. Harap tenang. Harap tenang. Tenang dulu. Harap tenang dulu. Mohon tenang. Kita mau ambil intisarinya dari Bapak ini ya Bapak Ibu ya. Oke, coba saya ke Bung Astrio dulu. Sebelum Bung Astrio, saya ke Mas Eko. Mas Eko, hari-hari ini kita melihat ya, debat terakhir ada sistem skor-skoran. Ini ya, kira-kira akankah memberikan skor lagi nih untuk barangkali program-program yang sudah berjalan, food estate misalnya. Sudah mulai debat ini ya. Sudah silakan. Gini, sebelum saya mulai kalimat saya mau
bikin pertanyaan, apa beda United States dengan food estate? Kalau United States, orang menanam uang, tumbuh gedung, dan pencakar langit. Kalau food estate, menanam singkong, tumbuhnya jagung di atas polybag. Ya, itu perbedaannya. Jadi saya kira mengenai debat cawapres kali ini, yang paling layak memberikan skor adalah publik. Yang nanti akan memberikan pilihan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Oke, sekaligus kita melihat dulu ya suasana terkini ini Hujan di sana. JCC di Senayan. Nah ini cuaca hujan ya. Nah, Ini sebenarnya pertanda baik atau pertanda buruk? Sebenarnya hujan itu kan tandanya cuan katanya, Be. cuan, saya kurang tahu itu. Tapi yang jelas kalau hujan itu dingin. Nah supaya mendinginkan suasana debat yang kira-kira akan berlangsung panas. Kalau merujuk pada debat ketiga ketika Anissa jadi moderatornya di sana ya. Itu panas banget. Semoga dengan hujan ini jadi adem. Betul. Coba saya ke Bung Pange itu dulu ya. Bung Pange, kalau tadi skornya sudah disampaikan kira-kira akan ya kita bisa lihat lah nanti. Tapi barangkali akankah semacam ada kerjasama antara 1 dan 3 lagi nanti? Kalaupun ada kerjasama itu bukan sesuatu hal yang direncanakan ya. Jadi sebagai paslon yang memang Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongannya. Jadi kalau itu bersinergi dengan pasangan lain yang juga serupa, saya rasa itu terjadi dengan alamiah dan natural-natural aja, Abraham. Aduh, ini kita akan lihat secara alami dan natural akan berapa skor yang disampaikan nanti ya. Oke, saya ke Bung Astrio. Bung Astrio boleh langsung menanggapi Mas Eko tadi soal ditanam singkong, tumbuhnya jagung di polybag kok bisa? Ya, ini adalah contoh narasumber yang berbicara, satu tanpa data, kedua saya jamin belum pernah ke desa Tuwai Baru, Kabupaten Gunung Mas. Karena yang terjadi hari ini adalah memang sempat setelah tertunda lebih dari 2 tahun akibat pandemi COVID dan juga tahapan land preparation dan juga land clearing, proses penanaman sudah dimulai. Kali ini sudah ada 10 hektar dengan total 3 hektar singkong dan 7 hektar jagung. Kenapa singkong dan jagung ini dipilih? Karena kita punya kebutuhan nih, memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan industri, kebutuhan energi, dan juga konsiderasinya adalah karena tanaman tersebut mudah untuk ditanam. Jadi itu adalah alasannya, sekali lagi kita harus bisa membiasakan diri untuk menyebarkan informasi yang tepat, bukan misleading information seperti yang baru saja disampaikan. Terima kasih. Bung Eko silakan langsung ditanggapi. Ya gini, saya kira kalau kita masuk ke isu lingkungan ya, isu yang akan dibahas oleh cawapres nanti, food estate ini alih-alih ingin membuka lumbung pangan di Indonesia, karena sejak awal memang tujuannya untuk membuka cadangan atau lumbung pangan di Indonesia, saya kira justru impact-nya adalah sudah digambarkan oleh beberapa film-film dokumenter termasuk Watchdog ya, film dokumenter yang dibikin oleh Watchdog dan Di Laksono, itu impact-nya justru bertendensi merusak lingkungan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua saya kira kebiasaan pemerintah ini alih-alih mengadakan atau melakukan planning, AMDAL dan lain sebagainya untuk sebuah proyek-proyek besar, yang penting jalan dulu, AMDALnya belakangan. Dan yang ketiga yang saya mau koreksi adalah kita selama ini selalu bilang negara harus hadir, negara harus hadir. Justru yang terjadi adalah negara hadir, rakyatnya tidak hadir. Jadi di dalam food estate ini, satu poin yang mau kita kritik adalah tidak melibatkan rakyat. Ya, poin yang paling penting adalah tidak melibatkan rakyat. Dan yang terakhir, ini kan urusan Kementan ya. Ya, soal food estate, pangan dan lain sebagainya urusan Kementan. Itu dari mana teorinya, rumusnya diberikan kepada Kementerian Pertahanan gitu. Jadi saya kira ini harus yang bengkok-bengkok ini nanti kalau insya Allah Amin menang dalam pemilu, kita akan luruskan, kita akan perbaiki. Silakan langsung. Ya,
Pertama bahwa tidak ada AMDAL. Yang pertama adalah izin KHKP dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah keluar. Sehingga otomatis namanya by the way bukan AMDAL, sekarang namanya DPLH, bapaknya kurang update sepertinya. Itu sudah terbit otomatis. Yang kedua adalah, ini pertanyaan menarik. Kenapa sih kalau urusan pangan itu harusnya kan urusan Kementan? Kenapa juga ikut di-manage oleh Kemenhan? Karena begini, inilah yang membedakan antara visi Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Pertahanan dewasa ini bukan hanya dianggap sebagai pertahanan konvensional atau militer. Tapi pertahanan dewasa ini termasuk adalah pertahanan pangan, pertahanan energi, pertahanan air, dan pertahanan sumber daya manusia. Inilah tantangan kita di masa depan menghadapi krisis pangan. Kalau negara kita tidak memiliki pertahanan pangan, maka dipastikan Indonesia akan kelaparan dan kita akan masuk ke era yang kelam. Oke. Ini karena sini sudah mulai panas, kayaknya harus kayak debat ketiga lagi, Pange yang harusnya di tengah ya, Pange? Iya. Oke, sebelum saya lempar ke juru bicara dari pasangan calon nomor 3, kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami.